Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruna Madani, NPM 23511028. Saya dari kelas manajemen tingkat 2 Asore semester 4 dengan dosen pengajar Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. Di sini saya ingin membuat video sebuah presentasi pada proposal PKM 2025 untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul proposal edukasi literasi keuangan untuk keluarga prasejahtera berbasis aplikasi dengan tema pemberantasan kemiskinan. Diawali dengan pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Masalah literasi keuangan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama pada kelompok warga prasejahtera. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparatur kantor lurah Pulau Brand Kota, ditemukan bahwa sebagian besar warga prasejahtera di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga. Kondisi ini memperkuat data nasional dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2022 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,88%. Pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, angka ini diperkirakan akan lebih rendah, mencerminkan kurangnya pemahaman akan konsep keuangan seperti perencanaan anggaran, menabung, dan pengelolaan utang. Sekian penjelasan saya tentang latar belakang pada proposal ini. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus dari penelitian proposal ini. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman dasar keluarga prasejahtera tentang manajemen dan perencanaan keuangan rumah tangga. Yang kedua ada mengembangkan aplikasi edukasi keuangan berbasis Android yang sederhana, interaktif, dan sesuai konteks kehidupan keluarga prasejahtera. Nah, yang ketiga ada mengimplementasikan aplikasi dalam kegiatan edukasi literasi keuangan yang menyasar warga prasejahtera di Kelurahan Pulau Brand. Sekian penjelasan saya tentang tujuan khusus. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang manfaatnya ada dua, yaitu bagi masyarakat dan bagi mahasiswa. Yang bagi masyarakat, manfaatnya adalah memberikan solusi edukatif yang aplikatif dan mudah diakses untuk meningkatkan pemahaman dan kebiasaan keuangan yang sehat. Nah, bagi mahasiswa, menumbuhkan kepekaan sosial dan kemampuan inovatif dalam merancang solusi berbasis teknologi untuk permasalahan nyata di masyarakat. Itu saja pemahaman saya tentang manfaat penelitian. Baiklah, selanjutnya ada keutamaan dan kebaruan riset. Riset ini memiliki kebaruan dalam pendekatan edukasi keuangan berbasis teknologi, aplikasi digital yang dirancang untuk warga prasejahtera. Dengan bahasa sederhana, fitur interaktif dan skenario kehidupan sehari-hari yang relevan. Sebelumnya sebagian besar edukasi keuangan hanya dilakukan melalui penyuluhan masyarakat keuangan konvensional atau media digital yang terlalu kompleks bagi masyarakat berpendidikan di wilayah berpendidikan rendah. Nah, itu saja penjelasan singkat saya tentang keutamaan dan kebaruan riset. Baiklah, kita memasuki pada metode tinjauan pustaka. Yang pertama ada literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang efektif terkait keuangan pribadi. Lusardi dan Michel tahun 2004. Yang kedua ada keluarga prasejahtera. Menurut Kementerian Sosial RI tahun 2020, keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi
mendasar secara finansial, minimal baik dalam aspek pangan, kesehatan, pendidikan maupun perumahan. Yang ketiga ada edukasi berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam penyampaian materi edukatif yang lebih interaktif dan mudah diakses. Aplikasi berbasis teknologi atau Android banyak digunakan sebagai sarana pembelajaran, termasuk dalam konteks literasi keuangan. Zhou dan Zhou tahun 2020. Itu saja metode tinjauan pustaka yang bisa jelaskan. Selanjutnya ada metode riset. Metode riset dijelaskan dalam 3 hal, yaitu metode riset, lokasi riset, dan desain riset. Yang pertama ada metode riset. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan pendekatan deskriptif kuasi atau eksperimen, yaitu dengan membandingkan tingkat literasi keuangan. Yang kedua ada lokasi riset. Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Perubahan Kota Medan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, yang dipilih berdasarkan kriteria jumlah warga prasejahtera yang tinggi lingkungan dari aparatur kelurahan setempat. Nah, selanjutnya ada desain riset. Desain riset merupakan menggunakan pra-eksperimen one group, pre-test, and post-test, di mana sekelompok responden akan diberikan kuesioner sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi edukasi literasi keuangan. Nah, itu saja penjelasan saya tentang metode riset. Selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, responden utama dalam penelitian ini adalah warga prasejahtera yang berdomisili di Kelurahan Perubahan Kota Medan, Medan Barat. Mereka merupakan partisipasi yang menggunakan aplikasi edukasi literasi keuangan dalam rangkaian intervensi penelitian. Tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan juga menjadi sumber data pendukung melalui wawancara semi struktur. Yang kedua ada data sekunder. Dokumen pendukung seperti laporan literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, referensi pustaka dan data demografi wilayah kelurahan menjadi bagian dari sumber sekunder yang digunakan untuk memperkuat analisis. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada proposal saya yaitu menggunakan kuesioner atau angket tertutup. Instrumen utama berupa kuesioner skala Likert atau 0-5 digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan responden sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Selanjutnya, kuesioner ini mencakup indikator pemahaman keuangan dasar. Itu saja penjelasan dari proposal saya mengenai sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, dalam proposal saya ada penyimpulan hasil riset, yaitu penyimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. Simpulan menyajikan dampak menggunakan aplikasi terhadap peningkatan literasi keuangan warga prasejahtera serta memberikan saran implementatif untuk pengembangan edukasi digital di masyarakat berpendapatan rendah. Nah, pada proposal yang paling penting itu ada teknik dan analisis datanya. Nah, pada proposal saya menggunakan teknik analisis kuantitatif yang dimana data kuantitatif itu diperoleh melalui kuesioner, pretest, dan post-test yang disebarkan kepada responden sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik untuk menggambarkan profil responden dan tingkat literasi keuangan awal serta akhir. Digunakan ukuran rata-rata min, standar deviasi minimum dan maksimum. Nah, selanjutnya ada uji beda atau paired sample t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara skor literasi keuangan sebelum dan sesudah intervensi penggunaan aplikasi. Hasil uji ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas aplikasi edukasi yang dikembangkan. Nah, itu saja teknik dan pengumpulan analisis
data pada proposal saya. Itu saja penjelasan saya tentang proposal saya pada proposal PKM tahun 2025.